warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Lisa Ariati. Saya dari kelas BK 6B, mahasiswi UIN Suskariau. Saya akan melakukan video praktek mengajar saya dengan mata kuliah psikologi Sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman jika video saya terdapat kesalahan. Dan saya sangat menginginkan kritik dan saran dari teman-teman semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita atas rahmat berkat beliaulah kita dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini. Yang kedua kalinya, marilah tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu tanya dulu kabar kalian ya. Ya Bu. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, lancar ibadah, masuk surga sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, sudah bagus. Tapi Ibu minta satu kali lagi ya, yang semangat dan kuatkan suaranya. Ya Ibu. Oke, apa kabar anak-anak Ibu semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, lancar ibadah, masuk surga sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, sudah bagus. Baiklah, sekarang Ibu akan absen dulu ya. Ya Bu. Oke, Kamsia, Hadir Bu. Nuriani. Hadir Bu. Oke, berarti semuanya sudah hadir semua ya. Ya Bu. Nah, baiklah, kita sekarang akan memulai pelajaran. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang wudhu. Jadi sekarang kita akan membahas tentang sholat. Nah, apakah kalian semua tahu apa itu sholat? Sholat itu lupa Bu. Oke. Nah, sholat itu kalau secara bahasa artinya doa. Jadi menurut istilah sholat itu ialah sebagai suatu gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah arti makna sholat yang sebenarnya. Paham? Paham Bu. Oke. Yang kedua, syarat-syarat sholat. Syarat sholat ini ada dua ya, yaitu yang pertama syarat wajib sholat, yang kedua syarat sah sholat. Nah, pertama itu akan menjelaskan syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada 5 ya. Syarat wajib sholat. Ada berapa tadi? Ada 5 Bu. Ya, 1, 2, 4, 5. Ada yang tahu apa yang pertama syarat wajib sholat? Belum Bu. Yang pertama itu ialah beragama Islam. Nah, dia itu orang Islam. Kalau dia Kristen, agama yang lain selain Islam, apakah dia melaksanakan sholat seperti orang Islam? Tidak Bu. Nah, kalian semua tahu nggak apa itu Islam? Islam. Ya. Orang yang mempercayai adanya Allah Bu. Benar. Islam itu ya benar apa yang dikatakan Kamsiah tadi. Islam itu orang yang mempercayai adanya Allah. Tuhan kita itu Allah ya, bukan yang lain. Tuhan kita itu cuma Allah yang Maha Esa. Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat. Kalian tahu? Malaikat Jibril.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua sudah balik. Nah, kalau orang yang sudah balik, maka dia wajib melaksanakan sholat. Kalian semua apakah sudah balik? Sudah, Bu. Nah, berarti kalian harus wajib melaksanakan sholat. Karena jika kalian sudah balik tidak melaksanakan sholat, maka itu hukumnya, maka itu dosa. Jadi kalian harus melaksanakan sholat. Yang ketiga berakal. Berakal itu seperti kita semua yang menuntut ilmu, orang-orang yang berakal ya seperti itu. Kalau orang gila itu berakal atau tidak? Tidak, Bu. Nah, maka orang gila itu tidak diwajibkan untuk sholat. Ya. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Nah, jika perempuan yang sedang haid atau nifas, maka dia harus mandi wajib dulu ya. Yang kelima, telah mendengar ajakan dakwah Islam. Dakwah. Pasti sebelumnya kita sudah pernah tahu sholat itu wajib. Dakwah baik itu dakwah ringan dari orang tua ataupun dari guru-guru di sekolah. Nah, itu semua syarat-syarat wajib sholat. Ada berapa syarat-syarat wajib sholat? Ada 5, Bu. Sebutkan apa saja. Islam, sudah balik, berakal, suci dari haid dan nifas, dakwah. Ya, benar. Selanjutnya kita memasuki syarat-syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Bisa dibacakan tulisan Ibu? Bisa. Yang pertama, suci dari 2 hadas. Hadas apa saja? 2 hadas? Hadas kecil dan hadas besar. Ya, benar. Karena kalau kita tidak suci, maka sholat kita tidak akan sah. Baik itu hadas kecil, apalagi hadas besar. Yang kedua, suci seluruh anggota badan. Suci seluruh anggota badan. Jika kita tidak suci, maka sholat kita tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Ya. Yang ketiga, masuk waktu yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan. Contohnya, jika sholat asarnya jam 15.15, maka kita sudah wajib melaksanakan waktu sholat. Tetapi jika kita mengerjakan waktu sholat asar pada jam 2, maka sholat kita itu belum sah ya. Yang keempat, menghadap kiblat. Kiblat kita di mana? Ayo. Nggak tahu, Bu. Menghadapnya ke sana. Ya, kiblat itu kita menghadapkan arah Ka'bah yang ada di Mekah. Itu bisa kita ketahui melalui Kompas, Bu. Ya, benar. Oke. Oke, selanjutnya mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah. Nah, ada yang tahu ya apa mengetahui mana yang fardu dan sunnah? Fardu itu yang wajib ya, Bu? Ya.
Seperti niat tadi Bu, itu wajib. Iya benar. Nah seperti niat takbiratul ihram itu wajib, tidak boleh tinggal dalam sholat. Kalau yang sunnahnya itu seperti membaca doa bacaan buku itu sunnah. Tetapi alangkah baiknya lagi kita bisa membacanya itu karena sholat kita lebih sah, gitu ya. Iya Bu. Yang keenam, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Misalnya, apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Apa? Seperti bergerak lebih dari 3 kali Bu. Iya betul. Itu sangat itu tidak. Kalau kita sudah bergerak 3 kali berturut-turut, maka sholat kita tidak akan sah. Iya Bu. Oke, selanjutnya udah siap ya? Udah paham ya? Syarat wajib sholat sama syarat sah sholat. Iya Bu. Selanjutnya rukun sholat. Ada yang tahu rukun sholat itu ada berapa? 13 Bu. Betul. Yang pertama apa? Kasia tahu? Niat. Benar. Yang kedua Lia? Takbir. Benar. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu, ada yang sakit boleh baring. Jika dia orang sakit itu mampu duduk boleh berduduk. Tapi alangkah baiknya lagi jika kita yang sehat, maka kita mengerjakannya dengan berdiri tegak. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah tiap-tiap rakaat. Rakaat pertama kita wajib membaca Al-Fatihah, rakaat kedua kita juga membaca Al-Fatihah, dan rakaat ketiga maupun keempat kita wajib membaca Al-Fatihah. Selanjutnya yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Selanjutnya sujud 2 kali dengan tumakninah. Terus duduk di antara sujud dua sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah, membaca tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir. Selanjutnya membaca salam yang pertama dan tertib. Tertib itu kita mengerjakan sholat sesuai dengan rukun-rukun sholat tadi. Yang pertama itu niat, takbiratul ihram, ya, dan seterusnya. Paham? Insya Allah Bu. Oke. Selanjutnya itu perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ada yang tahu? Yang seperti tadi Bu, bergerak 3 kali itu lebih. salah satunya ya. Yang pertama itu yang membatalkan sholat berhadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil, itu juga termasuk membatalkan sholat. Yang kedua, terkena najis, itu sama saja seperti yang berhadas tadi. Yang ketiga, terbukanya aurat apabila tidak ditutup. Nah, jika aurat terbuka maka sholat kita batal, tidak sah ya. Iya Bu. Terus mengubah niat, misalnya ingin memutuskan, kita sudah sholat di rakaat kedua, tetapi punya niat ingin memutuskan sholat, maka itu juga batal ya sholat kita. Selanjutnya makan atau minum. Nah, dalam sholat bergerak saja tidak boleh, apalagi kita mau makan ataupun minum, itu jelas sekali membatalkan sholat. Nah, selanjutnya itu bergerak berturut-turut 3 kali, itu tidak boleh ya, itu sama saja juga membatalkan sholat. Selanjutnya melompat dengan keras walaupun sekali. Nah, di dalam sholat kita kan cuma melaksanakan gerakan-gerakan sholat, tidak melompat-lompat. Kalau melompat-lompat itu pasti sholat kita itu tidak akan sah dan itu membuatnya batal. Maka kita wajib mengulang sholat dari awal. Selanjutnya membelakangi kiblat. Jelas tadi ada syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Nah, kalau kita membelakangi kiblat berarti sholat kita itu tidak sah dan itu sama saja artinya membatalkan sholat. Selanjutnya tertawa terbahak-bahak. Kalau ketawa pasti tidak
sunat, 2 rukun. Nah, jikalau kita sholatnya berjamaah, imam belum ruku, kita sudah ruku, itu juga tidak boleh, sama saja juga sholat kita batal. Yang terakhir itu murtad, artinya keluar dari Islam. Itu tidak sah ya, kalau kita Islam terus kita keluar dari Islam, kita melaksanakan sholat, maka itu tidak akan sah. Sama saja kita membatalkan sholat. Selanjutnya kita membahas niat sholat fardu. Nah, ibu akan menuliskan ya salah satu niat sholat fardu. Ibu akan menuliskan niat sholat fardu zuhur ya. Kelihatan kan kalau ibu tulis di sini? Kelihatan, Bu. Mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan kalau kita sholat sendirian, makmuman kalau kita menjadi makmum, imaman kalau kita menjadi imam lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Oke, ibu akan mengartikan ya. Usolli fardhu zuhri, sengaja aku sholat fardhu zuhur 4 raka'atin 4 rakaat mustaqbilal qiblati menghadap kiblat. Adaan menjadi sholat sendiri, makmuman menjadi makmum, imaman kalau menjadi imam lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Oke, selanjutnya ibu akan kasih kalian waktu beberapa menit untuk menghafalkan niat sholat zuhur ini ya. Iya. Oke, silahkan coba. Hafalin ya. Kalau udah hafal bilang ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu, nanti tulisannya dihapus atau gimana, Bu? Iya, nanti Ibu hapus tulisannya, jadi kalian harus hafal. Ini kalian bisa lihat di sini dulu. Berapa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu akan hapus ya. Coba Kamsiah dulu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Washolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Oke, Kamsiah ada yang tertinggal. Yang mana, Bu? Misalnya usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Saya tadi kan
Cuman bacanya iya itu. Lia selanjutnya. Balik lagi. Ya, balik lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli pada dzikri arba'ah al-taqatim mustaqbil qiblatin adaan imaman makmuman lillahi ta'ala. Kalian salat arba'ah rakaatin ya, bukan arba'ah rakaataini. Kalau rakaataini itu berarti kita sholatnya yang sholat 2 rakaat, berarti itu sholat subuh ya Bu. Kalian harus hafalin lagi ya. Ya Bu, cuma sedikit lagi ya Bu. Iya. Jadi kalau jumpa minggu depan lagi kalian semua harus lancar dan hafal semua niat-niat sholat. Niat sholat fardu 5 waktu. Insyaallah Bu. Oke. Selanjutnya mungkin sampai itu dulu ya pembahasan kita. Nah, ada yang tahu nggak pertama-tama tadi kita membahas tentang apa? Syarat sah salat. Salah Bu, syarat wajib salat. Enggak. Lihat apa yang pertama? Lupa Bu. Yang pertama itu tadi adalah pengertian sholat. Oh iya lupa. Lihatnya di papan tulis Bu. Iya, karena kan tadi ibu hanya membacakan, menjelaskan, tidak ada ibu tulis. Iya, Bu. Yang kedua apa? Syarat wajib Ya salat. benar. Yang ketiga? Syarat sah salat. Ya, yang keempat? Rukun salat. Ya, yang selanjutnya? Yang berapa? Ayo lihat lagi. Kamu siapa tahu? Itu Bu yang tadi yang kami hafalin. Apa? Niat Salah. salat. Ada satu lagi. Apa sebelum itu ya Bu? Ya, Sebelum itu yang membatalkan yang sholat. Maaf Bu. Ya, selanjutnya baru yang terakhir yang kalian hafalin tadi niat sholat. Oke, sepertinya pembahasan kita cukup sampai di sini ya. Minggu depan kita melakukan praktek dan kalian ibu kasih tugas untuk menghafal niat sholat, niat sholat fardu ya. Itu kan dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat fardu itu ada 5 sholat, berarti kalian harus hafalin 5-5-nya. Ya Bu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Dan ini ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.